Om Swastiastu, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Nyawan Suwarka, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 4 Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah bagaimana kita mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan bagja. Bagja dalam bahasa Sunda artinya bahagia. Bapak Guru hebat. Selanjutnya bagja diuraikan sebagai berikut. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dan individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi akan membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang terampil, hard skill dan soft skill berlandaskan profil pelajar Pancasila menuju Indonesia emas. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan yaitu meningkatkan kreativitas, motivasi dan inovasi belajar peserta didik melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Adapun tahapan bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan hard skill dan soft skill yang berlandaskan profil pelajar Pancasila? Pertanyaan yang kedua, bagaimana mewujudkan generasi profil pelajar Pancasila yang berwawasan IPTEK? Selanjutnya, tindakan dan penyelidikan, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Selanjutnya, mencari informasi terkait profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mencari informasi tentang perkembangan IPTEK yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Berikutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaan pada ambil pelajaran meliputi 1. Siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? Dan yang terakhir, kegiatan seperti apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan generasi profil pelajar Pancasila yang berwawasan IPTEK? Dari pertanyaan tersebut, tindakan atau penyelidikan yang bisa dilakukan. Yang pertama, mencari referensi tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Selanjutnya, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan inovasi belajar peserta didik. Dan yang terakhir, mencari referensi atau studi banding dengan sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan IPTEK. Selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaan pada gali mimpi yang pertama adalah apakah pemanfaatan IPTEK dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas, motivasi dan inovasi belajar peserta didik. Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis IPTEK dapat diterapkan pada guru mata pelajaran yang lain. Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan IPTEK dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, daftar tindakan atau penyelidikan yang saya buat. Yang pertama adalah membuat lembar observasi tentang kreativitas, motivasi, dan inovasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis IPTEK.
Dan yang terakhir, mencari referensi tentang dimensi, profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada bakca jabar rencana meliputi 1. Apakah langkah-langkah untuk memulai kebiasaan memanfaatkan iptek dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis iptek? Dan yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan memanfaatkan iptek agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di sekolah. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu 1. Membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Mencari media pembelajaran berbasis iptek yang tepat sesuai dengan karakter dan materi pembelajaran. Memberikan reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas, motivasi, dan inovasi belajar yang tinggi. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam atur eksekusi meliputi siapa saja yang dapat berperan dalam mewujudkan generasi profil pelajar Pancasila yang berwawasan iptek. Yang kedua, siapa yang akan bertanggung jawab untuk memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan iptek dalam pembelajaran berjalan dengan baik dan konsisten. Selanjutnya, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Pertama, membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggu. Yang kedua, semua warga sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, merancang rencana tindak lanjut dari refleksi atau monitoring yang dilakukan. Demikian rencana tindakan perubahan berdasarkan tahapan bakca. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Akhir kata, izinkan saya mengutip kata bijak dari Alexander Pope. Kemarin sudah menjadi mimpi dan esok hari hanyalah sebuah visi, tetapi hari ini yang sungguh nyata menjadikan kemarin sebuah mimpi kebahagiaan dan setiap hari esok sebagai visi harapan. Om Santi 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 Om, salam guru penggerak.